Halo guys, bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal Undip. Udara yang masih terdapat dalam paru-paru setelah kita menghembuskan udara sekuat-kuatnya disebut udara. A. Residu. B. Komplement. C. Cadangan. D. Pernafasan. E. Kapasitas vital. Nah, untuk menjawab soal kali ini, kita akan menyimak untuk pembahasannya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, paru-paru pada manusia terdiri atas dua bagian. Ada bagian kanan yang lebih besar dan ada bagian kiri ya, yang agak lebih sedikit kecil ya, karena dia berbatasan dengan jantung. Nah, di bagian kanan ini tersusun atas 3 lobus ya. Kalau untuk di bagian kiri ada dua lobus, ini kanan dan ini kiri. Nah, paru-paru ini pada umumnya dia dapat menampung sekitar 5.000 mililiter udara. Nah, ini yang disebut sebagai kapasitas total paru-paru. Nah, untuk volume pada paru-paru ini kita bisa membedakan menjadi banyak jenis. Nah, kita lihat ya pada gambarnya. Nah, pada gambar ini ada bagian ya yang ditunjuk oleh anak panah yang atas. Nah, ini adalah volume cadangan inspirasi atau yang kita kenal sebagai komplementer. Sedangkan pada bagian yang bawah, nah ini adalah volume cadangan ekspirasi atau yang dikenal sebagai suplementer. Nah, di bagian paling bawah ada lagi. Nah, ini adalah volume residu atau sisa ya. Nah, kalau kita lihat untuk pada bagian dari volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi, ada satu lagi. Nah, ini ada yang namanya volume tidal ya. Nah, keseluruhan dari volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi beserta volume tidal ini yang kita namakan sebagai kapasitas vital paru-paru. Namun, kalau untuk keseluruhan dari volume cadangan inspirasi, kemudian tidal, ekspirasi, dan residu, nah ini semuanya disebut sebagai kapasitas total dari paru-paru. Nah, sekarang kita akan bahas untuk volume-volume yang ada pada gambar tersebut ya. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan volume tidal. Volume tidal adalah udara yang keluar masuk dari paru-paru ya. Pada saat pernafasan normal ya. Pernafasan normal. Nah, di sini untuk ukurannya setiap orang berbeda-beda ya, tergantung dari jenis kelamin, berat badan, kebiasaan, aktivitas dan sebagainya. Nah, tapi saya kasihkan pengukuran ya sebagai rentang saja ya. Nah, laki-laki umumnya adalah
500 ml, kalau perempuan 380 ml. Nah, nilai ini bukan pasti ya, terkadang juga lebih besar pada perempuan, tergantung apakah perempuan itu dia atlet, sedangkan apakah perempuan itu orang biasa. Nah, itu beda juga ya. Nah, kemudian kedua, di situ ada volume cadangan inspirasi atau komplementer. Komplementer ini adalah udara atau volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru pada saat adanya inspirasi secara maksimal ya. Nah, ini untuk ukurannya juga berbeda-beda ya setiap manusia, tapi untuk estimasi aja ya. Di situ pada laki-laki umumnya adalah 3.100 ml, sedangkan kalau pada perempuan adalah 1.900 ml. Kemudian yang ketiga ada suplementer. Nah, ini sebaliknya. Ini adalah volume udara ekstra yang dikeluarkan dari paru-paru pada saat ekspirasi maksimum ya. Nah, ini untuk ukurannya juga berbeda-beda ya, tapi saya kasih tentang aja. Laki-laki umumnya adalah 1.200 ml, kalau pada perempuan adalah 800 ml. Nah, yang terakhir yaitu ada volume residu atau sisa. Nah, ini adalah volume udara yang tidak bisa keluar dari paru-paru ya, atau istilahnya dia adalah udara yang udah nggak bisa kita ekspirasikan lagi setelah kita melakukan ekspirasi secara kuat-kuatnya seperti itu. Nah, volume residu ini penting ya. Untuk apa? Penting untuk kelangsungan aerasi dalam darah saat terjadi jeda pernafasan gitu kan. Nah, pun pada volume residu ini juga akan mempertahankan bentuk paru-paru dan menjaga agar jaringan alveolus tidak melekat atau tidak menempel satu sama lain ya. Nah, bayangkan kalau dia habis semua udaranya kemudian nempel, ya situ susah ya untuk mengembalikannya gitu kan. Nah, untuk ukurannya juga di sini rentang ya. Berapa? Umumnya kalau pada laki-laki dia adalah 1.200 ml, kalau pada perempuan umumnya adalah 1.000 ml. Nah, ini untuk definisi ataupun untuk keterangan dari volume tidal, komplementer, suplementer, dan residu. Nah, sekarang kita akan kembali pada soalnya. Nah, kita akan baca kembali ya untuk soalnya. Udara yang masih terdapat dalam paru-paru. Nah, masih ada dalam paru-paru. Setelah kita menghembuskan atau mengaspirasikan udara sekuat-kuatnya, jelas ini adalah udara sisa atau residu. Maka jawabannya adalah yang alfa. Oke, ngono ayo tarik ulur semangati.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Apabila ada perbedaan pendapat atau masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye-bye.